duh mbak jangan mbak, saya takut gitu ya. Loh kenapa nggak ada CCTV kok di sini, santai aja gitu. Emang kamu nggak mau apa? Ayolah Randi, dari lubuk yang paling dalam, emang nggak mau? Kayak, ayolah coba aja. Akhirnya aku buka kancana dia, aku ngadep itu dia, terus aku ini kan. Terus dia tuh aja pegang nih punya aku gitu kan, maksudnya gunung kembar aku arahin dong tangannya ke ini aku. Ya, akhirnya Terus kayak dimasukin. terus awalnya emang aku yang maju mundur sendiri ya kak, aku gerakin, tapi lama-lama dia ngegerakin. Gimana, ada cerita apa Luna? Oke, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman yang sebenarnya ini kurang ngajar, sangat amat tidak untuk ditiru. Jadi aku tuh FYI dulu, aku ini 2 bersaudara. Satu ini adik aku waktu itu umurnya SMP, aku waktu Cewek itu cowok? Cewek. SMP kelas 1 dan waktu itu aku umurnya 18 tahun ya. Dan FYI juga orang tua aku ini keras sama anak. Jadi kayak selalu nuntut kayak kamu tuh gedenya harus kerja ini, harus biaya, nanti kamu tuh harus bantu biayain adik kamu. Dan di situ tuh bikin aku gak betah di rumah. Nah setelah aku lulus sekolah, aku ini kerja sebagai operator produksi masih awal-awal. Dan aku Itu ngapain tuh kerjaan operator produksi itu? biasanya itu kayak nyatat stok barang atau pokoknya meriksa barangnya ini layak dijual atau enggak. Quality control. Ya kayak gitu. Terus aku tuh ketemu sama satu teman kerja cowok dan dia itu bener-bener kayak wangi dan bikin aku kayak wah gue suka nih cowok wangi. Bentukannya seperti apa? Dia tuh tinggi kak dan dia kulitnya tan skin tapi bikin makin seksi. Terus rambutnya tuh kayak ala-ala Korea gitu dan bulu matanya lentik. Entah kenapa aku suka sama Aslinya orang mana? dia. Orang Indonesia tapi katanya orang tuanya ada mix sama Arab. Oh, oke. Nah, di situ kayak aku kenalan dong, aku pepet, terus akhirnya kita sering main, kita deket. Terus ada satu waktu kayak di situ tuh rumah tuh jadi kayak makin kacau. Jadi kayak orang tua aku tuh sering ribut, pokoknya suasana di rumah tuh bikin gak nyaman sama sekali. Dan di situ kayak aku tuh males pulang. Ada satu malam aku kayak ketemu nih sama, sebut aja namanya Kevin kan, si cowok yang mix Arab ini nih. Terus abis itu tuh kayak lo gak pulang, kayak gue malas ke rumah. Terus entah kesambut apa Kevin tuh bilang kayak oh ya udah ke rumah gue aja. Wah, Kayak gitu. cocok dong tuh ya. Iya betul. Sempatan nih modus. Terus akhirnya gue bilang emang boleh, emang gak ada orang tua lo? Oh enggak, orang tua gue TKW, bapak gue udah gak ada. Kata siapa? Kata si Kevin. Oke. Terus ya udahlah kalau gitu ya udah gas, ayo ke rumah lu gitu kan. Terus akhirnya aku bermalam di situ. Awalnya kita enjoy aja kayak cuma nonton film Netflix and chill kayak gitu ya kak. Tetapi tuh lama-lama kayak hawanya mana bikin terang gitu kak. Akhirnya aku sama Kevin nih lu nggak mau nyoba apa gitu. Aku bilang gitu nih. Dan itu tuh first bener-bener aku. Cuman emang sebelumnya aku memang suka nonton yang 18 plus gitu ya kak. Terus lu nggak mau coba apa kata Kevin? Coba apa? Ya masa lu gak tahu. Terus habisnya emang lu mau katanya. Mau lah, coba aja. Terus habis itu kita angkat. Terus nggak tahu ya, kayaknya Kevin emang udah pro nih ya kan. Terus habis itu kita cuman dia malah merambat leher aku. Di situ aku langsung ngerasain kayak wah ternyata rasanya tuh kayak gini. Jadi kayak Baru pertama? iya itu baru pertama kayak ini tuh enak. Terus kayak geli, pokoknya bikin butterfly era lah. Itu dia emang umur berapa? Sepantaran sama kamu? Kayaknya beda setahun kali ya. Misal dia 20, aku 19. Tapi nggak ada pacaran ya? Enggak, belum ada pacaran sama sekali, baru deket tapi dia langsung ngajak ke rumah. Terus habis itu dia ciumin leher aku, terus entah kenapa dia ciumin ke bagian sini aku. Terus habis itu kayak dia lama-lama ngebuka baju aku dong, terus dia ciumin semua bagian dada. Pokoknya dia hampir semua ciumin badan aku kak. Dan disitu kayak wah itu rasanya nikmat banget. Terus habis itu kita udah telanjang dan akhirnya kayak ini beneran boleh dimasukin, dia bilang gitu kan. Terus aku kayak ya coba aja gitu kan. Terus akhirnya kita ngelakuin hal kayak gitu, dia udah masukin dan itu aku pertama kali rasanya emang sakit ya kak, sakit banget. Tapi entah kenapa lama-lama aku nikmatin itu. Oke, pertamanya gimana tuh? Maksudnya dia langsung masukin langsung gitu kan? Awalnya kan ngerata kamu. Terus kayak dia ngerasa aku kan, gunung kembar aku. Terus dia juga sebenarnya ngisep kayak yang ngendot gitu. Kamunya gimana reaksinya? Aku cuman kayak meremelek kak, karena itu geli. Terus kayak karena aku juga nggak kuat kayak udah gitu maksudnya aku. Tangan kamu diem aja? Aku diem. Terus emang sebelum itu juga dia kayak gantian dong kayak gitu. Akhirnya kan dia pas dia buka tuh karena dia kayak itu tuh bentukannya kayak itu aku baru pertama kali lihat langsung dan kayak langsung kagum karena itu sama kayak yang biasa aku tonton kayak punya bule gitu kan. Mungkin karena dia mix Arab kali ya. Itu bentukannya tuh gede terus kayak berurat. Emang warnanya lumayan gelap ya kak. Tapi dia bersih loh, gak ada bulunya. Kerok lah ya? Iya mungkin. Perawatan.
ke klinik ini, klinik apa kejantanan kan kalau cewek klinik kecantikan. Terus itu Apa aku jangan-jangan dia ke Sukabumi ngegedein itu? oh Udah gede kan Arab ya. gede ya. Terus kamu sama seperti di video gitu ngeliat Iya, aku Mei. ngeliatnya langsung Terus dia suruh kagum. apain kamu? Terus kayak mainin dong gitu kan. Terus aku bingung kan awalnya walaupun suka nonton, tapi kalau first time tuh bingung kan. Terus Maininnya aku- gimana gitu? Iya, terus aku bilang mainnya gimana? Ya mainin aja, dikuakin kayak dimasukin ke mulut kayak. Terus awalnya aku tuh megang, terus kayak wah langsung itu sensasinya tuh beda banget pertama kali kayak Rasanya gimana, lembek atau kencang? halus tapi kan Tapi dia tegang. tegang, dia udah tegang. Terus akhirnya aku terus kata dia bukan kayak gitu, kayak gini yang bener. Jadi dia ngebantuin gitu. Ngajarin. Iya, terus habis itu masukin dong ke mulut, terus aku masukin kan, terus aku masukin terus tapi karena itu awal jadi aku masih belum bisa kan, terus akhirnya dia yang maju mundur sendiri, cuma mulut aku diam. Didorong sama Iya. dia. Terus akhirnya lama kelamaan ternyata dia keluar tapi gak bilang. Lah belum sempat dimasukin. Belum, dia udah keluar. Hmm. Terus habis itu kayak itu rasanya jujur aku gak suka sih kak rasanya. Rasanya gimana? Kayak pahit gitu, asin paling gak Emang enak. kamu telan? Enggak, aku langsung lepeh. Terus kata dia, kok dilepeh sih? Gitu. Ya gak enak maksudnya gitu. Terus habis itu ternyata dia lanjut lagi yang ngeliatin punya aku nih. Terus habis itu baru dia nanya, ini beneran boleh dimasukin? Ya boleh, coba aja gitu kan. Terus akhirnya dia masukin, terus kita main, terus gak lama tuh dia keluar lagi. Di dalam apa di luar? Di luar lah. Oh, Dia pakai bilang, pengaman nggak? enggak, Terus rasanya gimana pertama kali dimasukin? Main gede. sakit kak, sakit tapi kayak bener kerasa di dalam gitu ya, maksudnya kayak mentok gitu. Tapi enak lama-kelamaan, jadi juga kita saling desak kayak gitu. Terus habis itu udah selesai, kita tidur gak pakai baju. Iya, dari situ aku kebiasaan dong. Jadi kalau tiap pulang tuh ke rumah dia, terus aku bilang ke orang tua aku tuh, aku tidurnya di mes. Padahal mah di rumah cowok, Iya. bukan cowok ya. Itu Iya. jadi nggak pacaran Iya, tuh? enggak, tanpa status. Tapi ATS-an. iya, tapi hampir setiap hari aku ke situ. Sampai adik aku bilang kan, dia kan bilang teh pulang, ini mama papa ribut terus. Bilang aja lah adik aku Laura takut gitu kan. Terus di situ aku pulang, terus aku pulang, terus ternyata di situ juga orang tua aku pisah. Jadi Terus kamu ikut siapa? aku ikut ibu aku sama adik aku juga ikut ibu aku. Terus aku tetap ngelanjutin, aku jarang pulang walaupun udah pisah. Kamu nggak kasihan sama adik kamu? Nggak Sebenarnya butuh temen? kasihan sih kak, cuman kayak aku lebih pengen milih kesenangan aku gitu Sendiri ya, gitu ya? lebih pengen menurut aku gitu karena emang hampir setiap hari juga kita ngelakuin kayak gitu tiap ke rumah si itu. Gitu, nggak bosen tuh? Enggak sih Dianya? enggak juga, Terus di kerjaan gimana? Biasa aja? biasa aja, mungkin kadang sambil bercanda kali ya, dia kadang ngerangkul pinggir gitu kalau lagi sepi kayak gitu, tapi emang beneran nggak ada hubungannya sih kak, nggak ada hubungan. Terus dia nggak punya pacar? Kamu juga nggak punya pacar? aku sih nggak Atau dia punya. nggak selingkuh? Gitu? Kalau dia sih aku nggak tahu ya, cuman aku jarang nggak pernah lihat dia sama cewek sih emang. Tapi kalau HP-nya kan kita nggak saling cek, masing-masing aja walaupun tinggal serumah kayak ya udah masing-masing. Terus kamu nggak nanya ini sebenarnya hubungan kita kemana? Terus kamu nggak mau lebih ke tahap serius gitu? Enggak sih kak, soalnya aku emang yang nggak pengen. Serius? Iya, karena kalau gitu mikirnya kayak kadang nggak bebas gitu, maksudnya kalau pacaran gitu. Oh, dilarang-larang. Iya, ngatur-ngatur. Jadi selama dia enjoy aku aja ya udah biasa aja. Berarti kalau HTS-an gitu kalau dia sama cewek lain nggak boleh cemburu dong? Iya, tapi ya udah selama aku emang masih nikmatin kalau sama dia ya udah. Pernah dibayarin atau dijajanin atau dikasih Ah, duit? pernah. Kadang emang kalau dia ngajak jalan, hampir yang setiap jalan ya dia yang bayarin. Dia yang kadang di rumah juga kan tidur sama di rumah dia, itu makan dia yang bayarin, dia yang sediain gitu. Jadi gimana nggak betah gitu kak? Tapi duit dikasih? Enggak sih. Oh, cuman makan doang. Iya, Jatuhnya mah hemat lah ya. iya sih. Kan kalau dia ini kan, nih buat kamu gitu. Gajinya nggak pernah dikasih sama kamu. Enggak, Terus kayak orang tuanya, keluarganya kamu nggak kenal, nggak tahu. enggak. Kan ibunya TKW kan. Oh iya, Bapaknya nggak ada, dia tinggal sendiri di rumah. adik-adiknya gitu. Dia kamu. nggak punya, dia anak tunggal. Terus berapa lama itu kamu kayak gitu tuh berhubungan kayak gitu? 3 bulan kali ya kak. Terus berhentinya tuh karena dia harus kerja di luar kota. Dipindahin. Iya, jadi kayak ya udahlah males kalau jauh-jauhan ngapain gitu, gua nggak bisa punya kesenangan gitu Iya. kan. Terus abis itu Nggak dia bisa dipakai-pakai. dia keluar kerja juga aku pindah kerjanya, aku jadi barista. Oh. Terus dari kamu dia, barista? Iya, Di mana? adalah di salah satu kafe gitu. Jadi barista kan gajinya kecil, nggak mau Iya jadi sih. model gitu mungkin. Aku Nah, kayaknya ininya cocok lah ya jadi model ya. kalau waktu itu sih. aku belum kepikiran sih kak, kayak Hmm. soalnya waktu itu beneran susah, aku nggak punya relasi. Oh. Iya nggak
Kan kayak di online media sosial gitu, di Google lowongan pekerjaan atau di Instagram kan banyak tuh. Jarang. Manajemen, kamu ikutan manajemen gitu. Kalau aku jarang lihat berita yang kayak gitu sih. Terus habis dia keluar kota, ya udahlah aku mau nggak mau tinggal di rumah lagi. Barista, jadi barista tetap. Iya, jadi kayak pulang pergi gitu. Terus di kerjaan juga aku dideketin nih sama satu cowok. Terus, Siapakah dia? Adalah cowok baru gitu. Customer atau Oh, no, sama kerja juga kenalnya di di tempat kerja. Jadi kayak dia lagi ngopi apa? enggak, jadi kayak emang kan kita aku barista, dia juga barista gitu. Oh, satu kantor. Iya, satu tempat sesama kerja. barista. Iya, cuman emang kadang beda shift, kadang sama gitu. Nah, Oke. dia ngajak kenalan duluan kan, ya udahlah ditanggepin kayak. Ya memang kalau ngomong tampang lebih bagusan yang mix Arab itu ya, lebih gantengan itulah, lumayan jauh gitu. Tapi ya udahlah, kesepian juga gitu ya. Apalagi udah ngerasain kayak gitu, kayaknya kalau nggak kayak gitu kurang gitu. Kayak ada yang ya sepi lah gitu, bosan. Terus dia ngajak kenalan, ya udah akhirnya kita juga deket kan. Terus abis itu kita sering jalan bareng. Adalah satu waktu dia ngajakin aku check in, ya aku turutin lah. Ya udah karena emang lagi mau juga, udah lama kan, udah sekitar 5 bulan lah nggak kayak gitu. Terus akhirnya sampai hotel, kita saling kita main di kamar mandi hotel. Terus awalnya sih dia yang malu-malu malah, padahal dia ngajakin check in ya, tapi dia yang malu-malu buat mainin aku. Kenapa? Ya udah check in aja, kalau mau nyoba coba aja gitu, gue gak masalah kok gitu. Terus akhirnya dia mulai berani tuh, aku yang buka baju sendiri sih Kak kalau itu, karena dianya emang, tapi terus aku juga yang bukain baju dia. Emang kamunya demen duluan? Iya. Tampangnya seperti apa? Tampangnya sih dia sama, punya bulu mata lentik, kulitnya sebenarnya putihan dia, tapi badannya nggak sekeker yang dulu gitu, jadi kurang lah. Terus abis itu Anunya? kan abis itu aku yang duluan ya, aku juga ngebukain baju dia kan, walaupun dia udah aku bilang. Terus dia mau kan cipir doang nih, tapi dia nggak berani ke yang lain. Ya udah aku mulai duluan lah, aku buka baju dia, aku buka celana dia. Sebenarnya masih enakan punya itu sih Kak, masih gedean punya itu. Gak bisa move on? Iya, terus itu juga berbulu. Oh, itu berbulu? Iya. Kamu gak suka yang berbulu? Terus kamu sebelum main kamu minta dia cukur dulu nggak? Iya, kayak geli lah Kak maksudnya, tapi dia nggak nyukur sih, kayak ya udah. Kamunya juga nggak ngomong kali? Iya, kayak ya udah dalam hati aja lah, maksudnya nggak enak juga. Oh iya, harusnya kamu kemana-mana bawa cukuran. Jadi ketemu laki yang aduh lebat gitu kan, nih aku solusinya. Kamu kamar mandi dulu gitu. Terus habis itu ya udah, karena aku Terpaksa udah, berarti dong? iya lumayan, tapi ya udah, tapi aku juga nikmatin sih Kak. Terus aku mulai duluan kan, aku yang ngomongin dia nih, sampai tapi dia nggak keluar nih. Terus habis itu ya udah dia masukin, tapi itu mah dia udah bisa masukin gitu, maksudnya kayak Udah lancar? iya udah lancar, kayak cepet gitu. Tapi dia cepet keluar Kak, kayak cuma sebentar keluar. Terus habis itu dia nggak mau lagi. Gak seru dong? Iya benar, gak seru. Tapi cuman itu gitu, maksudnya aku bisa pakai gitu. Cuman dia satu-satunya? Iya. Terus habis itu kita pacaran Kak, habis itu. Terus habis pacaran kita lumayan sering check in, ngelakuin kayak gitu. Terus adalah satu waktu dia mamaku nih nggak ada nih. Jadi kayak ya udahlah, daripada duit habis buat check in gitu, lu ke rumah gua aja gitu, walaupun ada adek aku gitu. Tapi adek aku kan di bawah. Rumah aku tuh lantainya 2 ya Kak. Adek aku tidurnya di bawah, aku di atas. Jadi ya udahlah, aku selundupin nih tengah malam si cowok itu masuk ke rumah. Selundupkan cowok, bukan narkoba guys. Selundupkan cowok. Mama kamu nggak tahu ya? Enggak, karena nggak ada waktu Lewat itu. pintu utama apa lewat tangga jendela belakang? Biasanya kan lewat tangga. Enggak, pintu utama, karena mamaku nggak ada waktu Oke. itu. Jadi aku selundupin masuk, ya kita ngelakuin di kamar aku sendiri di atas. Enggak adek aku nggak tahu, karena adek aku udah tidur itu tengah malam sih Kak. Terus jadinya airnya lumayan sering. Tapi kalau mama aku ada, dia tuh jadi karena lantai 2 lantai, tapi ada tembok gitu Kak di setiap ininya lantainya. Jadi dia tuh bisa manjat. Oke. Karena ada balkon ya kan, dia tuh manjat langsung ke balkon. Jadinya tuh dia tuh tengah malam tuh sering banget manjat ke balkon. Ngetok Terus iya, lewat jendela. iya bener, itu pertama kalinya aku kaget sih kayak. Untung gak diterakin maling. Iya, tapi rumah aku nih lumayan pojokan, jadi jarang banget dilintasin orang. Oke. Tetangga juga jauh gitu maksudnya. Jadi pas pertama kali kaget, lu kok di sini gitu kan, maksudnya nggak ada kontak apa-apa gitu, langsung datang kayak. Terus kata dia teh, nggak apa-apa, aku mau nih, ayo gitu. Ya udahlah, ya itu
itu kita main lagi kan di kamar aku sendiri. Terus ternyata jadi kebiasaan tuh hampir tiap hari gitu tengah malam kayak lu gak ada capek-capeknya apa besok kerja gitu ya. Tapi tetap dilakuin. Terus ada tuh satu waktu aku tuh sama dia ketiduran Kak. Kita tidur gitu ya. Terus gak tahu kenapa itu tuh mama aku tuh ke atas. Waduh, Iya, jadi ngecek gitu, maksudnya tiba-tiba banget ngecek kamar aku, terus ketahuan kita. Terus di situ juga kita disuruh nikah. nikah. Jadi nikah. Kamu emang mau nikah sama dia? Ya, disuruh Kak. Aku udah nolak banget ke mama aku kayak, "Nggak mau, masih pengen kerja gitu ya, belum pengen nikah." gitu kan kayak. Terus kata mama, "Enggak, pokoknya harus nikah." Pokoknya mama aku tuh lumayan banget taat agama. Jadi kayak harus nikah itu juga gitu. Jadi nikahnya cuma KUA dan itu juga sumput-sumputan, nggak ada yang tahu, cuma keluarga inti doang. Oke, terus nah berarti tinggal bareng dong pas nikah? Iya, tinggal bareng, tapi dia emang punya rumah gitu kan. Maksudnya itu juga rumah dari orang tuanya lah gitu ya. Dia tuh orang tuanya udah gak ada tapi kedua-duanya, jadi tuh warisan. Warisan. Jadi kita tinggal di situ berdua. Terus habis itu parahnya lagi tuh dia malah harus merantau ke Jakarta. Ya lagi dong seperti Iya. yang kemarin. Kenapa bisa kejadian 2 kali nih gue? Karena gitu kamu kan. karena kamu kenalannya sama teman kerja. Iya sih. Karena kalau teman mungkin kerja ya. resikonya kan kayak gitu. Terus dia merantau gimana ke dong? Jakarta, jadinya kan dia pulang seminggu sekali ya Kak, karena dia ngemes di sana kan. Kalau pulang pergi kan sayang juga, emang uang bensin lumayan, terus dia capek juga kan. Akhirnya dia ngerantau di Jakarta, pulang cuma seminggu sekali, kayak aku bosan lah, kayak ya udahlah, aku kerja juga deh di sini gitu kan. Akhirnya aku ngelamar jadi resepsionis hotel. Aku kerja tuh jadi resepsionis hotel. Nah aku tuh dapat lamarannya dari teman SMK aku yang udah jadi kepala kitchen di sana. Jadi ngelamar jadi apa? Resepsionis. Resepsionis hotel. Berarti di barista udah resign kamu? Udah resign. Pas nikah itu tuh disuruh resign. Jadi kayak udah nggak usah kerja, andelin aja tuh suami pilihan kamu gitu. Terus kok kamu kerja lagi? Ya karena kan dia nggak pulang, kamu saya aku bosan di rumah. Oh iya. Kayak gak ada kegiatan banget Gabut gitu. ya? Iya. Jadi ya udah mending cari duit juga lah. Jadi aku lihat kan ada lamaran. Terus itu juga di status teman SMK lama aku. Dia yang udah jadi kepala kitchen di sana. Jadi udah pasti kenal dan Iya, diterima. terus aku diterima. Terus akhirnya deket lah aku sama si kepala kitchen itu. Karena udah teman SMK juga kayak, "Lo apa kabar?" gitu. Dia tahu aku udah nikah, tahu walaupun aib gitu, tapi dia tahu gitu ya. Aku ngomong maksudnya. Karena dia nanya, "Kan lu udah nikah belum?" Soalnya aku udah pakai cincin waktu itu. Udah, terus kapan nikahnya kok nggak ngundang? Adalah gitu kan. Terus akhirnya aku deket. Nah, Dia udah nikah? si kepala kitchen belum. Oh, bujang. Iya, bujang tapi masih ganteng lah kan namanya bujang. Terus? Ganteng. Terus tapi dia tuh lebih ganteng dari suami aku loh Kak. Dulu tuh pas SMK emang aku pernah suka sama dia, cuman emang gak kesampean aja. Nyesel dong. Iya. Berarti sekarang wah kebetulan pucuk cinta nih. Kesempatan nih Terus gitu gimana? kan. Sayangnya ya udah dong aku modus-modus banyak nanya lah, padahal aku Ala-ala tahu. ya? Iya, kayak ya udah dijelasin terus kan sama dia, terus kayak aku, "Ayo dong kita keluar ke kafe biar jelasinnya lebih enak gitu kan." Jadinya kita sering main. Terus nggak tahu kenapa padahal dia tahu ya aku udah nikah, tapi dia juga tetap deket gitu sama aku, tetap Iya, mau. tetap inilah tetap ada Iya, rasa lah ya. Terus habis itu kita juga deket gitu, makin lama makin deket nih kayak. Wah, sudah tidak terbendung dong. Iya benar. Deketnya dalam arti gimana tuh? Jadi kita sering kalau abis beres aku kerja dia udah beres, kita sering jalan gitu. Tapi itu belum sampai ke titik yang kita pernah hubungan ya, belum Kak. Tapi nggak ada yang menyatakan satu sama lain. Enggak. Kadang dia bilang sih kayak lo kok deket-deket sama cowok sih padahal kan lo udah punya suami gitu. Kata siapa? Kata si kepala kitchen kayak iya sih tapi gimana nggak mau deket sama cowok, orang suami gue aja jarang pulang seminggu sekali, gue dapat nafkah batin enggak gitu kan, cuma nafkah ya uang gitu maksudnya. Terus, "Oh emang suami lo ngerantau jarang pulang?" "Iya." "Terus kok mau sih, kenapa gak cerai?" Kayak iya juga sih kenapa gak cerai ya, tapi kata aku tuh ribet lah lagi, udah lah biarin Ribet aja. lah harus cerai, udah Iya, biarin soalnya aja dia lah. juga dapat duit tambahan nih. Terus? Terus habis itu lah aneh lu mah, ya udah deket aja nih sama gua, dia bilang gitu katanya. Ya kan ini udah deket gitu. Aku bilang gitu kan. Terus katanya, ya udahlah kita makin deket kan. Terus nah ada satu waktu tuh aku disuruh datengin kepala kitchen di ruangannya. Ruangan kepala kitchen tuh emang dalam dapur, cuman terpisah Kak, disekat ada pintunya gitu ya. Tapi kecil emang ruangan itu. Terus aku tuh kesana buat minta tanda tangan tiap kepala departemen. Ya ke kitchen lah aku minta tanda tangan dia kan. Terus habis itu gak tahu kenapa nih dia ngunci pintu. Terus awalnya dia aku kayak, "Loh kok tiba-tiba banget sih lu, kenapa?" gitu kan. "Ke papa, gue habis nonton," kayak gitu kan. Terus apa hubungannya sama gue? "Ya lu
ada gitu, dia bilang gitu. Pelampiasan. Iya, terus dia buka laci, ternyata di lacinya ada borgol Kak, sama kayak sabuk gitu. Ternyata dia tuh punya kelainan, dia tuh suka BDSM Kak. Terus kamu diapain aja tuh? Terus jadi tangan aku tuh dipakai gesper, kaki aku diborgol di bangku gitu. Terus dibukain baju aku. Dan gitu. kamu mau? Mau sih Kak. Soalnya kan emang ada rasa sebenarnya. Ya udah Pasrah lah ya. Iya, pasrah aja. Menyerahkan diri lah ya. Iya. Terus Padahal itu di keadaan kitchen lagi rame orang masak, tapi emang ruangannya tertutup sih. Ada pintunya juga kan kunci. Terus kita ngelakuin hubungan kayak gitu. Terus dia sambil cambuk aku, kadang tampar aku gitu. kamu Itu aku baru nggak pakai apa-apa, dibuka? Iya, udah dibukain semua, aku udah naked. Terus itu aku baru pertama kali maksudnya hubungan badan tapi kayak gitu. Jadi harus ada penyiksaan, diborgol, diikat gitu ya. Terus rasanya tuh kayak sakit, cuman ya enak, nikmat. Jadi kayak ada sensasi sendiri gitu, beda dari yang lain. Dan kayak oh gini sensasinya, ternyata gue suka loh sensasi yang gini. Padahal aku misalkan lihat video kayak gitu kayak Ngeri. ngapain sih, iya aku gak sakit ya gitu. Terus Padahal pas udah cocok. dicoba, iya cocok, kayak enak gitu, aku suka gitu. Tapi kamu nggak disiksa kan? Enggak, kayak cuman ya tampar pelan sih itu juga, tapi ya emang sekalian ngelepasin aku sih itu mah. Jadi masih aman sih. Jadi cocok lah ya. Iya, cocok. Pas-pasan keluar gitu ya. Terus kamu main di situ sama dia, siapa yang paling banyak keluar duluan? Dia Berapa kali? 2 kali sih, kita 2 ronde main. Aku juga keluar sih. Aku juga 2 Berapa kali, kali? dia 2 kali sama. Biasanya cewek lebih banyak. Iya, tapi nggak tahu aku 2 kali. Tapi itu tetap sensasi yang baru dan beda. Terus habis kita selesai main, udah dong rapi-rapi lagi. Aku minta tanda tangan, udah aku keluar. Jadi untuk menuju tanda tangan harus dipakai dulu ya? Nggak ada omongan apa-apa gitu setelah itu? Enggak Kak, langsung kayak gugup, maksudnya kayak malu tuh gak sih Kak? Ya udah aku langsung keluar, minta tanda tangan, udah aku keluar. Dari situ kita sempet gak hubungan kan, aku kayak malu. Tapi ada satu waktu aku pengen lagi, jadi aku ngubungin dia lagi. Gimana tuh Kayak, ngomongnya? lo lagi renggang gak gitu, udah beres belum kerjanya gitu kan. Terus kayak oh belum nih, tapi gue besok libur gitu. Nah kebetulan aku juga libur besok kan, kayak ya udah kita jalan yuk, aku bilang gitu. Ya ayo kita jalan. Terus aku sama dia jalan kan, makan, nonton bioskop gitu. Terus malamnya kayak dia bilang check in yuk, ya udah ayo gitu. Ya aku check in sama dia, kita kayak Ngelanjutin yang kemarin iya. ya? Terus ya sama, dia masih, ternyata dia tuh bawa gesper, bawa Oh dibawa, buat persiapan ya, say. Kalau anunya dia gimana bentuknya? oh kalau dia, tapi dia gede sama kayak yang Arab itu. Ada bulu? Ada. Kamu nggak mau cukuran? Aku bilang gitu sih, aku berani kamu cukuran gitu. Enggak sakit, itu gak apa-apa sih, ini coba aja dicukur gitu. Ya udah deh nih, akhirnya dicukur kan. Tapi beda lah ya Kak, yang namanya Gak bersih ya? Iya, kalau cukur kayak gitu gak bersih, beda banget sama yang itu emang udah halus gitu ya. Terus habis itu kita check in, ya udah besoknya kayak masing-masing lagi tidur. Terus akhirnya dia nyatain perasaan, jadi kita pacaran gitu. Nyatain perasaannya gimana? Kayak lu mau gini-gini aja apa? Gue nggak apa-apa deh jadi simpanan lu, ya lu kan suaminya jarang pulang, kasihan kesepian, kan sama gue aja dah katanya gitu. Ya udah dah katanya, pacaran nih ya katanya. Iya pacaran gitu kan. Ya udah akhirnya aku pacaran, terus kayak sering chatan, ngabarin gitu. Suami aku tuh jarang banget cek HP aku, jadi kayak aman-aman aja. Kadang juga aku kunci sih chat dia, walaupun suami jarang megang HP aku ya. Terus tapi Kak, yang aku makin betenya tuh kalau suami tuh lama-lama jadi makin biasa aja Kak ke aku. Jadi kayak dia hubungan badan sih hubungan, tapi kayak gak ada maksudnya, tau gak sih Kak? Kayak biasa aja gitu. Padahal jarang ketemu ya? Iya. Kenapa ya? Apa jangan Dia selingkuh kali? Iya bisa jadi. Sama-sama main nih bahaya. Makanya lumayan, gue juga main. Tapi kamu ngeliat curiga itu? Iya, aku curiga ke situ. Tapi aku cek HP-nya ya aman, tapi Bersih-bersih lah, iya, say. tapi Atau ya dia nggak- punya HP tersembunyi? bisa jadi. Gak ada yang tahu sih ya Kak. Tapi kayak ya udahlah, bodo amat, ini mah rumah tangga udah gak jelas. Emang karena nikah terpaksa juga kan ya Kak. Oh iya. Terus aku juga Jodohin. emang dari awal KB, jadi makanya nggak punya keturunan karena emang kayak ya udahlah jangan lu punya anak gitu kan. Ya udah disuruh KB lah aku. Terus aku kerja di hotel kan kayak biasanya. Nah aku nih ada nih OB baru, jadi kayak setiap kerja baru tuh emang suka kenalan gitu, dibawa kenalan kan. Terus dia tuh OB tapi tampangnya nggak kayak OB. Waduh, gawat nih, kayak apa nih, cover boy? Seperti Ganteng, apa? Gantengnya seperti gimana? Coba ada gambaran nggak biar Dia- kita bisa bersama-sama menghayal ya? Dia emang brewok, rambutnya emang rada kiwil gitu ya Kak. Badannya emang nggak terlalu keker, tapi dia berisi yang ideal lah buat cowok. Tinggi dia emang tinggi. Kulitnya emang coklat biasa, tapi ngeliat tuh kayak ganteng gitu, punya karismanya sendiri gitu. Terus dia juga wangi, terus dia juga punya bulu mata lentik yang aku suka. Jadi kayak Wah itu berarti itu
menyelundup sebagai OB kali, jangan-jangan dia pemilik perusahaan menyamar jadi OB. Mau apa tuh namanya, sidak karyawan yang males siapa gitu. Oh, Bukan bisa ya? jadi. Tapi bukan sayangnya. Oke, terus OB Terus baru kayak, masuk. Iya, aku ngeliat kayak ya nih ada mirip-mirip juga nih sama yang Arab gitu, tipe gua gitu maksudnya. Terus habis itu aku ngeliatin, aku suka nyapa dia. Dia emang orangnya pemalu, Kak. Makin pemalu makin kamu suka Iya, dong. kayak duh, menggoda banget nih pemalu-pemalu kan. Terus habis itu aku selalu nyapa dia tiap ketemu. Tapi dia emang Gimana nyapanya? kayak misal sebut aja namanya Randi gitu. Randi pagi-pagi udah nyapu bae nih gitu misalkan kayak iya mbak, dia mau gitu doang Kak. Kayak sapuin juga nih yang ini sekalian gitu kan, lantainya kotor. Oh iya mbak, boleh yang mana misalkan gitu. Terus aku tuh suka misalkan ini tumpah dikit panggil Randi, ini tumpah dikit panggil Randi gitu. Oh, tempat-tempatin semua. Jadi kamu acak-acakin gitu biar dibersihin. Iya, jadi kayak ada tumpah kopi, udah panggil aja si Randi. Si Randi di sana jauh, udah gak apa-apa si Randi aja. Dan dia datang ke ruangan kamu. Iya, datang. Terus ada tuh aku tuh beres kerja ya Kak, emang suka kalau orang pekerja beres kerja tuh emang keluar pintu khusus karyawan kan. Terus itu tuh ada lorongnya. Terus di lorong itu tuh emang ada ruangan khusus nyimpen alat-alat kebersihan. Si Randi tuh di situ sendiri, terus emang lorongnya juga lagi sepi kan Kak. Nah ya udah katanya, waduh sendiri nih Randi nih, bahaya nih, samperin katanya. Terus aku samperin kan Kak, kayak Randi sendiri aja nih. Iya mbak gitu. Terus dia malu-malu Kak, dia kayak beneran ngejaga jarak, takut gitu. Kayak buset, dalam hati aku teh gini banget nih cowok, malu amat ya. Terus ya udah makin Wah, kayak kamu gitu susah kan, dong. iya makin penasaran, Makin nanti tertantang kan, ya. iya kayak. Terus abis itu aku deketin kan badan aku sampai si gunung aku ini kena siku dia Kak. Terus dia bilang maaf mbak dia bilang gitu. Terus aku bilang ya udah sih santai aja Randi gitu kan. Terus aku mulai tuh aku raba badan dia kayak, Randi Terus gimana? apa nggak mau nyoba? Enggak mbak, takut katanya. Emang takut kenapa? Emang belum nyoba? Duh mbak, nggak berani saya katanya gitu. Ya udah sih, itu tuh sambil aku tutup kan pintu si alat penyimpan itu. Emang sempit sih Kak, ruangannya gelap juga kan. Terus habis itu Dia tahu kamu udah punya suami? enggak. Soalnya cincinnya juga semenjak udah si kepala kitchen tahu aku lepas. Aku jadi nggak pakai cincin, dia juga nggak tahu. Di kantor itu juga nggak tahu aku nikah cuma si kepala kitchen aja. Oke, terus? Terus habis itu kayak aku meraba kan badan dia, aku elus-elus gitu. Terus habis itu kayak, duh mbak jangan mbak, saya takut gitu. Loh kenapa nggak ada CCTV kok di sini, santai aja gitu. Emang kamu nggak mau apa? Ayolah Randi, dari lubuk yang paling dalam, emang kamu mau? Orang mah cowok yang ngerayu ya. Ini mah kamu ya. Ayolah Randi, dari hati, lubuk hati yang paling dalam kamu ngomong gitu. Wah gila. Terus kata dia? kan punya dia. Jangan mbak, takut saya beneran ini deh. Jangan, Dia takut kehilangan kerjaan. bisa jadi sih Kak. Tapi ya udah santai aja, nggak ada CCTV padahal ya. Terus? Terus habis itu aku kan punya dia, terus kayak, "Duh, mbak," dia bilang gitu. Terus kayak ayolah coba aja. Akhirnya aku buka kancana dia, aku ngadep itu dia, terus aku ini kan. Terus dia tuh malah meremelek kayak, udah mbak. Jadi sebenarnya mau ya. Iya, tapi kayaknya takut. Terus kayaknya dia baru pertama kali sih. Terus? Karena ketahuan banget kayak takutnya, nggak maunya gitu. Terus? Terus habis Tapi itu dia nggak balikinin kamu, enggak. pein kamu. Iya enggak. Terus habis itu aku masukin kan ke mulut aku becek gitu ya. Terus akhirnya dia keluar, terus kayak udah mbak, udah enak sih mbak, tapi saya takut. Masih belum rileks juga dia. Terus kayak, udah santai aja, pegang nih punya aku gitu kan, maksudnya gunung kembar aku arahin dong tangannya ke ini aku. Terus kayak mbak ini boleh gitu kan, boleh pegang aja gitu kan. Akhirnya sama dia udah mulai nyoba dia sama dia. Akhirnya dia tuh punya aku, terus aku ajak dia kenal sama dia. Terus ya udah aku buka aja sendiri. Terus dia kan emang udah dibuka kan. Terus aku arahin lah itu dia ke ini aku gitu kan. Terus aku masukin pelan-pelan, katanya, mbak jangan mbak. Dia tetap gitu kan. Nih lagi kocak ya, kadang pikiran gue kayak buset ini dikasih loh, nggak mau gitu. Tapi akhirnya dimasukin. Terus awalnya emang aku yang maju mundur sendiri ya Kak, aku gerakin, tapi lama-lama dia ngerakin. Terus dia udah keluar lagi, ya udah kita beres. Terus kayak kata dia, mbak makasih ya, maaf. Terima kasih dan maaf. Soalnya saya nggak ada duit buat bayar mbak. Kayaknya santai aja. Terus habis itu aku pulang, terus dia ya udah kayaknya kerja lagi ya. Abis dari situ Dari perlakuannya situ gimana? si Randi ngejauh mbak dari aku. Lah kok bisa? Bukannya malah ngedeketin ya? Iya ngejauh, dia kayaknya takut deh, malu kan. Terus? Randi ngejauh aja aku gitu kan, kayak
enggak kok mbak, nggak ngejauh mbak, kali perasaan gitu. Ya udah ayo Randi main yuk gitu, aku bilang gitu, maksudnya kan ngajak keluar lah ke kafe gitu. Enggak mbak, nggak usah, saya mau kerja aja gitu, pulang kerja saya mau lanjut part time. Buset nih orang kerja mulu. Mau cari duit buat nikahin kamu kali. Mungkin dia udah punya istri kali, enggak? Bisa jadi sih ya kak, tapi kayaknya enggak deh. Terus abis itu dia makin ngejauh tuh kak. Terus kata aku, si Randi nih gak bisa diarepin nih, ngejauh mulu. Terus Kamu nggak balik sama kepala kitchen? aku masih. Masih. Pas sama Randi juga aku masih. Cuman si kepala kitchen nggak tahu. Cuman kita emang nggak pernah main di ruangan itu lagi, takut lah kan, namanya tempat kerja gitu. Tiap main kita pasti check in sih sama kepala kitchen. Terus check innya juga pasti pas suami aku kerja ya kan. Kalau suami libur ya aku diem di rumah. Terus habis itu kayak ya udahlah Randi gak bisa diarepin. Terus adalah petugas parking palet ya kak. Dia tuh ganteng loh kak, kayak Lokasinya di mana? Di kantor kamu? di kantor aku juga, kayak aku buset nih kantor ternyata bertabur berlian. Banyak yang ganteng, kemana aja gue Kamu ya. kalau kerja di sini, editor ada 4, ajudan ada 2, terus belum lagi karyawan yang lain-lain banyak kan cowok. Mau nggak? Terus dia tuh rambutnya cepak ya kak, tapi ganteng gitu, jadi makin berkarisma. Nah dia tuh badannya bener-bener keker, buset ganteng banget ya badannya. Terus kayak deketin apa ya gitu. Terus ini aku coba kan kayak orang baru katanya. Enggak mbak, udah lama. Aku baru lihat ya, oh mbak aja kali yang jarang keluar gitu. Oh namanya siapa? Misal sebut aja Andre mbak. Oh iya Andre tinggal di mana? Pokoknya aku nanya terus ya kak ke dia, modus lah pokoknya. Tapi dia jawabnya kayak flat gitu, belum tertarik gitu kan sama aku. Terus abis itu aku tiap ada yang tamu check out terus parking palet, terus aku kayak Andre nih tolong tamu ini, Andre nih, pokoknya aku tuker WA kan sama dia pas kenalan. Jadi biar berhubungan terus. Iya, pokoknya biar dia keganggu bodo amat. bagus. Sampai deket gitu ya. Oh iya mbak. Terus ada satu waktu, aduh nih kalau lewat chat doang mah kagak bisa dapet gua nih si Andre gitu kan. Terus kayak Andre nih tolong ya, tamunya mau check out, mobilnya di parking palet, tolong iniin. Oh iya mbak, terus aku ikut tuh kak, ikutin si Andre. Terus kata si Andre, lo kok kamu ngikut sih mbak, kayak gitu. Oh nggak apa-apa, ini tadi katanya tamunya ada barang apa gitu penting gitu kan. Alasan. Iya. Terus akhirnya masuk lah ke mobil dia. Terus dia masuk, aku ikut masuk gitu kayak, mbak turun mbak, ini mau dibawa ke penumpangnya, ke pemiliknya nih mbak, kayak. Ya udah sih bentar doang Re. Di situ aku ini kan mulai berapa si Andre tuh. Terus si Andre kaget dong. Iya kaget kayak, mbak istighfar mbak. Ini mobil lah ini mbak, mobil penumpang. Disuruh istighfar. Ya Allah, cowok-cowok yang lu baik, yang deketin pada baik-baik semua ya. Bukannya pada ngehajar balik, malah pada malu-malu nih kayak. pada lugu. Ya udah sih bentaran doang ini mak. Terus ya udah aku buka kansleting di kancingnya itu. Terus aku mulai dia kan. Terus? Dia diem aja. Dia juga nikmatin. Terus habis itu kayak Tidak ada satu komentar pun. enggak. Jadi kayak dia cuman doang. Terus ya udah kan kalau gitu ya udah aku juga makin ini Berarti lah. dia mau. Iya, terus sampai dia keluar. Terus aku bilang kan kayak pulangnya gue tunggu ya, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, duh gimana ya, dia bilang gitu kayak ayolah gitu kan. Aku pulangnya aku beneran nungguin dia tuh kayak mau kan nih gitu, aku WA kan kayak lu di mana gitu, buru gitu. Iya mbak bentar gitu. Tapi jadi kita pulang. Jadi kemana ke tuh? hotel. Yang bayar siapa? Si Andre. Masa? Iya, aku bilang, Dia mau keluar modal ya? enggak, aku bilang duh gue lupa bawa dompet, kayak HP gue mati. Biar dia modal lah ya, masa mau enaknya doang. Iya bener kayak. Terus habis itu kita di hotel ngelakuin. Tapi ternyata si Andre tuh tipe yang manjain wanita loh kalau Gimana udah tuh? kenal. Jadi kayak dia tuh malah pas udah di hotel tuh dia duluan yang mimpin. Wih, Kayak dia yang akulah yang sebenarnya. dua sisi ini. Padahal tadi lo suruh gua istighfar. Di tempat kerja doang gitu mah. Ternyata inilah aku. Gimana tuh pas di hotel tuh? Tuh awalnya tuh dia Auranya dia kelihatan nih gimana? kelihatan udah macam pak kita kayak aduh berasa diinin gitu. Keren banget nih gue gitu kan. Terus habis itu dia tuh cinta aku kan. Dia sama kayak Arab dia dari leher gitu, terus turun ke bawah. Berarti tapi dia ahli ya? Iya, Enggak benar. daripada si OB itu Iya, ya? Si Obe beneran ngejauhin kak itu. Dia kayak kesambet ya? Iya, kayaknya dia takut deh. Padahal udah dikasih enak tuh ya.
Papa Robe bukannya bersyukur Babe. terus kalau yang ini menerima ya. Terima, malah dia yang mimpin kalau udah di luar. Gimana tuh di luar dia tempat cara kerja. cara permainan dia yang Dia tuh awalnya bibir, Mm-mm. terus dia tuh malah lucu kayak pipi dulu, dahi dulu, romantis. kayak sayang gitu. Mm-mm. Terus baru dari situlah dia leher, terus tangan dia ngerasa ini aku, ngerasa bunuh aku, terus ngerasa aku, terus sama dia. Memanfaatkan Iya. sekali ya segala Iya benar. segala sisi dari tubuh kamu ya. Iya, terus dia ngerasa di belakang aku, terus akhirnya dia ngebukain baju aku kan. Terus itu digendong lah aku, dibawa ke kasur hotel, baru dia buka baju sendiri. So sweet. Iya. Terus Terus kayak aku kaget kan kayak buset punya dua sisi nih gitu. Terus kata dia ya udah sih mau kan kata dia gitu. Ya iya sih, ya udah. Habis itu kita ngelakuin, terus habis itu ya udah beres kayak gitu, kita keluar hotel. Itu beneran cuman ke hotel gitu doang. punya barangnya dia gimana bentuknya belum ceritain tuh. Oh, kalau barang dia emang gak segede yang punya si Arab ya kak, tapi dia juga berurat. Tapi dia yang aku suka tuh dia juga halus. Cukup. Iya, kayaknya dia perawatan juga. Bersih ya. Iya, jadi nggak repot-repot aku suruh cukur kan. Terus ya udah, jadi ya ini nih yang gue kangen nih maksudnya, yang halus kayak gini. Gaya kan. apa kalian main? Aku gaya doggy. Terus kayak kepala dia, jadi kayak ini kepala aku, ini kepala dia, kita gini. Gitu, kita ngelakuin itu sampai saling keluar. Kita 3 ronde sih di situ. Terus habis itu beres kayak gitu kita mau pulang masing-masing. Terus apa di komentar dia? Kayak lain kali lagi ya kayak gitu. Ntar gue kabarin gitu kata dia. Ya kata aku, ya udahlah gas kayak gitu. Tapi jangan di mobil orang lagi ya kata dia. Iya, Takut ada kamera ya. iya benar, kayaknya takut nih kak. Terus habis itu ya udah aku masih sama kepala kitchen sih, masih suka pacaran, tapi dia nggak tahu sama sekali. Terus habis itu ada satu waktu aku di kamar mandi karyawan ya kak, dia kan emang 2 lorong itu kan, dibuat cowok dibuat cewek gitu. Nah aku tuh papas-papasan tuh sama si Andre di situ. Terus si Andre tuh langsung narik aku ke kamar mandi cowok. Terus beringas juga nih di tempat kerja Nggak tahan tumben. dia. Iya kayaknya ya. Terus akhirnya kita masuk balik kamar mandi, kita main lah di situ. Kayak walaupun sempit, kayak dia tuh ngedorong aku ke tembok mau jogging. Terus ya udah dia semua aku terus kayak dibukain sama dia, dibikin apa gitu ya, gitu sama dia. Terus dia nyot, pokoknya segala macam dilakuin lah sama dia itu. Aku puas sih kak, walaupun sempit tapi itu tetep. Itu gaya apa tuh di kamar mandi tuh? Oh, itu cuman aku ngadep pintu gitu doang, terus sama dia di belakang kayak gitu. Nah tapi tuh abis itu tuh gak lama tuh ada OB masuk buat ngebersihin itu kak, kamar mandi. Terus aku intip lah, ternyata itu tuh OB yang aku suka, yang ngejauh itu kak. Terus dia nggak nge itu kamu? Terus aku bilang kan kayak, wah ini mah OB yang gue suka nih gitu. Tapi kan ditutup kan pintunya? Ditutup, tapi emang kelihatan dikit doang kan. Ya udah aku buka pintu, aku bilang kan, lama nih ngejauhin aja sih, nih gabung. Kita pengen nyoba bertiga gitu kayak, enggak mbak makasih, saya nggak akan ngasih tahu siapa-siapa kok. Dia bilang gitu. Trauma ya? Tapi aku maksa dia. Terus akhirnya ya udahlah, aku min dia kan, jadi aku yang Jadi ditarik kamu? iya, Gabung? jadi aku yang dia kalau ini. Lah itu kaget dong si parking palet. Iya, tapi kayaknya dia biasa aja sih kak. Kayak ya udahlah, dia juga dapat ini kayaknya gitu ya. Terus habis itu aku ngerasa si OB kan, aku ya, tapi si parking palet tuh masih masuk di aku gitu. Dia masih ngelanjutin, tapi aku min si itu OB. Terus Jadi kayak, si OB-nya udah mulai nggak malu dong? iya. Udah mulai dia. Iya. Terus gimana abis itu aku kocokin kan punya si OB, aku beliin. Terus akhirnya si OB udah juga, mainlah kita bertiga. Jadi kayak ya udah Ganti-gantian. Ganti-gantian. Mana yang lebih beringas di antara Ya si dua? Andre lah. Si OB mah malu-malu. Walaupun dia ganti-gantian tapi ya masih malu, kayak ini nggak apa-apa kayak gitu. Dia tuh masih kayak gitu. Kamunya lebih hot yang mana? Maksudnya kamunya lebih nafsu ke yang mana? Aku lebih nafsu sebenarnya ke yang Andre sih. Cuman ke OB juga aku mau, soalnya dia tuh yang bikin penasaran loh kak, kayak Oh iya. ya orang malu-malu begini. Jadi gitu kayak kan. malah ini ya, malah bikin kita kayak tambah deketin dia gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah aku coba tetap terakhir si OB kan, biar dia juga nggak kabur lah intinya maksudnya. Terus kita main tuh bertiga. Terus untungnya juga si OB tuh megang kunci kamar mandi. Jadi emang pas kita main tuh kamar mandi dikunci sama dia. Jadi kita main bertiga aman. Terus habis itu keluarlah satu-satu kan, cek cek keadaan aman. Gimana nggak tuh kalau keluar. afternya tuh? Si OB-nya kabur kak. Bener
langsung pergi nggak ngomong apa-apa. Kalau si Andre mah ngelus kepala aku kayak makasih santai ya iya dia. santai. Tapi dia juga nggak kaget kalau kita main bertiga gitu, kayak udah biasa aja gitu. Oh, jangan-jangan si Andre juga sering kali ya, makanya Nah biasa aja. makanya waktu dicurigai tuh, kok dia nggak shock gitu Iya. kan? Terus kamu berapa kali keluar di situ? Kan Aku- dengan 2 pria. Iya, aku 4 kali sih kak. Jadi Mereka cowok berdua? 2 kali, saling 2 kali. Jadi kita main 2 ronde, aku 4 kali tapi keluar. Soalnya kan si Andre sih yang bikin ini banget, soalnya dia punya aku, terus kayak pokoknya bikin aku terang banget. Treatmentnya ya? Iya, si Andre tuh bener-bener jago lah. Terus kayak kenapa gue dulu gak nikah sama si Andre ini wah gitu kan. Terus aku sama suami aku jadi makin gak jelas kak. Terus sama yang kepala kitchen juga belum lagi ya? Iya, Belum mulai lagi belum tuh? mulai lagi. Jadi kita juga, dia jadi sibuk kerja si kepala kitchennya. Jadi kalau diajak keluarnya kayak bentar ya aku masih kerja gitu. Dia mau naik jabatan kali. Bisa jadi tuh. Jadi dia mikirin prestasi. Ya mikirin karir gitu ya, Karir. Kak. Terus. Terus ya udah habis itu bosen aku pindahlah kerja kak. Ya ampun, ini orang kerjanya bentar-bentar banget ya. Jadi barista ketemu cowok udahan. Di hotel ngerasain beberapa cowok udahan. Terus kamu pindah kemana lagi nih? Aku jadi caddy. Oh jadi caddy. Nah kayaknya cocok deh kamu jadi caddy. Soalnya kalau di barista kayaknya nggak cocok. Iya. Ternyata cocok. Kamu jadi niat kamu cari pindah kerja apa? Mungkin cari cowok baru kali ya. Oh. Soalnya kayak bosen gitu. Mm-mm. Apalagi aku kan awalnya masuk juga karena si kepala kitchen gitu kan. Aku kan ngejar sebenarnya dulu. Cuman pas udah dapet terus apalagi dia Udah B kayak aja jadi udah ya. bosan. Udah nggak penasaran. iya mana si OB kabur gitu kan gitu. Gak ngontek gak apa kabur aja tuh orang gitu. Si Andre sih masih ngontek. Aku sama si Andre masih kontak kan walaupun aku keluar kerja dari Oke. saya. Terus? Aku juga masih Andre malah aku deketnya masih Andre malah dibanding si kepala kitchen. Terus akhirnya ya udah aku bosan ya udah aku putus lah sama si kepala kitchen. Aku lanjut lah hubungan pacaran sama si Andre. Nah, terus gimana di kantor baru? Caddy ya? Iya di Kedi. Wah itu lebih menantang dong. Oh iya. Gimana tuh di Caddy Gold? Ya awalnya normal-normal aja sih ya kak. Terus di Kedi tuh gak enak tuh katanya banyak yang pakai ilmu hitam gitu. Jadi Masa kayak iya. Jadi kayak dia kan si klien tuh milih kan mau dipilih mau ditemenin siapa nih, si Kedi mana nih gitu. Terus jadi kayak banyak yang pakai buat menggelapkan aura orang. Oh gitu. Iya. Kamu ngerasa begitu? Iya, soalnya ada satu waktu kayak si klien tuh ngeliat aku tuh kayak jijik gitu kak. Oh gitu. Iya. Terus aku juga nggak mau ini lah, aku nanya lah ke orang pinter kan kayak katanya kamu tuh auranya udah digelapin sama salah satu ya rekan kerja kamu gitu, nggak mau kalah saing gitu ya. Oh gitu. Terus ya udahlah, ya udah deh sembuhin tapi nggak aku balas lah kayak males lah ngapain ngurusin kayak gitu kan. Terus ada satu waktu aku tuh dapat klien om emang ya gendut emang ya kak, ya jelek lah pokoknya. Tapi dia tuh royal banget. Dia tuh minta temenin aku, terus habis itu aku dikasih tipsnya selalu gede sama dia. Nah itu auranya udah gak gelap tuh kamu? Enggak, aku udah dibersihin lah ibaratnya katanya. Terus ya udah aku dikasih tips selalu gede tuh sama om-om. Berapa Terus, duit? adalah 5 apa? 500 lah. 500. Biasanya kan kayak cuma 100 gitu ya. Terus kadang ada satu waktu dia ngasih tips tuh 1,5. Kayak, gila itu buat tips doang 1,5 kayak ih, enak banget nih kalau jadi simpanan nih om-om gitu kan. Terus kebetulan tuh om-om tiba-tiba bilang kamu malam free gak? Temenin om makan malam yuk katanya gitu. Terus kata aku dibayar gak nih om gitu kan. Terus katanya ya dibayar lah, kamu apa sih emang gitu kan. Terus ya udahlah aku setujuin kan. Nah pas dateng tuh ke undangan si om itu di restoran gitu, ternyata tuh ada satu temen aku lagi diundang. Jadi kita tuh bertiga, 2 cewek 1 cowok. Terus kayak lah lu ngapain di sini? Si om tuh belum datang, jadi kita berdua di meja yang sama kan, dikasih tahu nomor mejanya sama si om. Lah lu ngapain di sini? Diajak makan malam gua katanya dibayar. Ya iya gua juga dibayar katanya. Oh dibayar lu juga? Ketemu siapa? Temen aku jadi Yang Caddy Caddy juga? juga. Oh berdua? Iya, jadi kita bertiga jadinya Oh, sama si om itu. Pas Oke. udah Terus? pas udah om datang, sumringah lah om tuh dapat ditemen 2 cewek kali ya kan. Terus kayak oh udah pada dateng kalian. Terus kita saling nanya lah, lo om ngundang sini juga? Iya ngundang kayak emang kenapa gitu. Oh gak apa-apa ya udah kita makan, habis makan kita dibelanjain sama tuh om Belanja apa? kayak dibeliin tas, sepatu, Baju. Iya kayak dibelanjain. Pantesan ya kalau itu suka ngejual tas, sepatu, baju di IG, ternyata itu dari om-om. Suka jual preloved semua. Iya. Bekas pakai sekali, cuman dibeliin kan, Iya. jadi dia kayak jual lagi. Udah gue teh, ya udah terus. Om inilah tiba-tiba bilang kayak kita check in yuk katanya. Hah bertiga om gitu kan maksudnya. Aku sih pernah teriak, cuman kan cowoknya 2, ini ceweknya 2 kan kayak belum pernah ya. iya belum pernah kayak Tapi teman kamu udah pernah.
nggak tahu, kayaknya udah sih, soalnya dia langsung nyetujuin. Dan dia udah duluan masuk daripada kamu Iya. ya? Senior lah ya? Iya, terus abis itu bertiga om, iya bertiga emang kenapa? Santai aja kali. Terus kata temen aku, ya santai aja, duitnya gede katanya gitu. Ya udah, aku setujuin lah. Terus kita ke hotel, check in bertiga. Terus si cewek ini, temen aku ini yang mulai duluan ke om-om. Jadi kayak dia yang iya, dia langsung temen om-om, terus dia langsung rabu om-om, terus kayak oh dia udah biasa berarti. iya, binal banget tuh cewek. Aku yang lihat langsung kayak Dia belum tahu kebinalan gua kan gitu. terus aku diajak kan, ditarik tangannya sama si cewek itu kayak udah ayo langsung aja katanya gitu. Ya udah ini kita main kan, terus awalnya tuh kayak si cewek itu duluan kan buka baju. Terus habis itu si om-om dibukain bajunya sama si cewek itu. Terus om-om itu ngelus-ngelus gunungnya cewek itu. Terus habis itu dia juga nge aku gitu kan. Terus aku juga udah buka baju, disuruh cewek itu ya udah aku buka lah ya. Terus habis itu cewek itu mainin itunya om-om, terus om-om itu kayak bilang sini ternyata punya gunung aku tuh diisap sama si om-om itu. Kayak ya udahlah. Kamu perasaan gimana, nafsu nggak sama dia? Enggak sih kak, Enggak. tapi duit gitu. Oh. Karena emang jelek omnya. Jelek. Terus punyanya juga namanya orang gendut kali ya kan, kecil gitu. Jadi nggak puas emang. Tapi aku malah puasnya sama si teman cewek aku. Soalnya dia juga kayak ke aku gitu. Jadi kayak jadi kalau dia lagi ditaikin sama si om-om gitu ya, dia punya aku. Oh berarti dia kelainan juga dong? Iya kayaknya ya. Itu dia ngejatin punya aku. Jadi kayak aku malas ke si cewek ini, jadi dipuasin sama si cewek ini gitu. Tapi aku belum masuk ke yang sampai les gitu ya kak. Cuman kayak agak-agak hilaf gitu ya? Iya, dipuasin. Jadi ya aku keluarnya sebenarnya sama si cewek ini malah karena dijatin. Pas dimasukin sama si om nggak sampai keluar. Oh gitu ya. Iya. Emang sih rata-rata yang kayak ceweknya lebih banyak itu pasti dia les. Karena apa? Orang normal nggak mungkin mau diajak. Apa? Berarti aku jangan normal. Kalau kamu sering-sering gitu bisa jadi begitu loh. Jangan sampai ya. Iya karena kan jadi akhirnya fantasinya punya fantasi yang berbeda gitu loh. Udah gitu kan lagi ngeliat cowoknya misalnya ngedrop barangnya kecil atau tua gitu. Jadi kayak pelampiasan kemana lagi nih gitu. Rata-rata yang aku wawancarain gitu ya, podcast apa segala macam, yang dia sudah melakukan atau berbanyak orang tapi ceweknya lebih banyak, itu pasti dia nggak normal. Gitu. Makanya aduh ngeri deh. Terus habis itu kita beres ngelakuin gitu, kita tidur lah. Bertiga? Iya bertiga. Jadi kayak si om-om tuh gini kayak meluk? Iya meluk dua cewek itu. Aku sama temen aku kayak dikasih berapa kamu? Aku waktu itu dikasih sekitar 9 juta. 9 juta? Ini gede dong. Iya. Si teman kamu? Sama. Cuman udah 9 juta terus kita dibajain tas, baju, sepatu kan kayak wih mantep juga nih om-om gitu kan. Jadi kan kamu jadi ketagihan dong sama om-om lagi. Jadi iya. Udah nggak level sama OB dong. Iya, si OB udah gak kejar pokoknya semenjak dia kabur. Udahlah di OB bener-bener kurang aja. Maksudnya kamu di golf itu kamu nggak berusaha untuk kayak karyawan lain kayak di kantor kamu yang lama? Enggak. Kamu mainan om-om ya? Iya, paling aku malah justru lebih seringnya sama klien gitu dibanding iya, sama karena kayak karena kan lebih jelas duitnya. Terus bukan cuma om-om itu tuh aku pernah dapet klien bule. Terus emang ada translatornya kan, karena aku nggak terlalu Inggris gitu kan. Tapi dia milih aku gitu, padahal aku nggak terlalu pintar Inggris gitu. Karena kamu selera bule, eksotis, bener nggak? Bener sih. Terus habis itu si bule ini tuh, tapi bulenya tuh capek kan, jadi kayak dia tuh bener berani. Gimana gitu tuh? Kayak oh ya iyalah namanya bule iya kan sih. Dia free kan maksudnya. Tiba-tiba tuh kayak menepuk aku gitu tiba-tiba. Sembarangan ya, nggak jadi sopan kayak, gitu iya, ya. Di depan umum kayak lagi main golf tiba-tiba nepok gitu. Pakai tongkat golfnya ditepok kayak gitu. Kayak buset nih bule agak-agak gitu. Terus dia kadang malah ngeremes aku gitu ya. Iya, usil ya. Terus tapi sama dia diajak keluar sama dia dari beres dia main golf tuh dia katanya udah kamu gak usah kerja gitu ya, kata si rasanya ini, udah kamu gak usah kerja, ikut saja sama aku main gitu kan maksudnya. Berjalan lah aku sama si bule ini kan ke pantai waktu itu. Kita main di pantai, main pasir biasa. Terus di pantai itu kita nemu gua terpencil gitu ya, sepi emangnya juga nih kan. Terus si bule itu malah main asal pegang-pegang raba aku gitu. Dia kan ngajak nih aku ke gua gitu. Aku kira kan kenapa gitu ya. Abis dia heboh banget kayak ayo sini gitu misal. nah itu dia maksudnya nginep check in di pantai. Enggak, jadi di pantainya kak. Maksudnya diajakin jalan-jalan. Iya jalan-jalan ke pantai. Tapi nginep di hotel. Nginep di hotel malamnya. Kamu dibayar? Dibayar. Berapa duit? Kalau gak dibayar gak mau lah kak. Maksudnya deal harga berapa?
Kalau dia sih nawarinnya 12. Wih, Aku gede-gede dong. tawar lagi 15. Oh, Tapi gitu. dia mau. Terus Terus tapi dia tuh aneh emang sebenarnya, kayak di pantai kok kayak banyak pasir di gua gitu, dia ngajakin main, dia langsung ngerabar, dia tuh sensasi. iya. Tapi si bule tuh ini ya, jadi langsung aja gitu, nggak minta persetujuan, nggak Iya, iya. kecup-kecup manja Iya, dulu. beda sama orang kita ya. Iya, jadi dia tuh langsung ke intinya lah, maksudnya tiba-tiba Langsung apa tuh the point? langsung ngelepas kan bikini aku, terus sama dia tuh langsung dimasukin dulu, terus dia tuh suka ngejambak. Jadi aku dijambak sama dia, terus sambil dia Enak gitu. gak permainannya? Barangnya gimana? Gede sih kak, itu paling gede kayaknya, Oh, dia iya? yang paling gede. Keturunan apa tuh bule? Kayaknya Afrika. Hitam Oh iya, berarti kulitnya eksotis iya, juga. hitam emang, terus rambutnya kiwil gitu ya kak. Emang aku juga, Terus enak dong kamu. iya, soalnya dia paling gede itu, jadi kayak paling kerasa gitu. Tapi ya aneh, maksudnya mainnya di pantai, sukanya di tempat-tempat yang ini. Lama durasi dia mainnya? Lama kak, jadi kayak walaupun dia keluar, tapi dia kuat buat langsung lagi gitu. Ih gila. Emang tuh. Jarang-jarang orang kita yang kayak gitu bener gak? Iya sih, Orang bener. lokal biasanya kalau udah sekali istirahat Iya, dulu, istirahat dulu, capek Mbak. dulu. Iya. Nah kalau dia udah keluar lanjut lagi. Iya, kuat banget buat lanjut lagi. Waduh. Terus keluar lagi, jadi kayak dua kali. Dua kali non stop tuh ya. Iya, jadi nggak ada berhentinya. Nah kamu ampun-ampunan dong sama dia tuh. Iya sih, kadang aku bilang please stop. Tapi dia nggak denger, jadi kayak brutal banget. Tapi kamunya menikmati kan keluar? Iya kan? sih, menikmati juga. Aku keluar. Berapa kali kamu keluar? Aku 3 kayaknya ya. Soalnya dia juga emang pinter mainin kayak, jadi dia tuh tahu spot-spot yang emang bikin geli banget. Di mana emang spot kamu Ya yang kayak lagi? di salah satunya di punya aku gitu, tapi di tengah-tengahnya itu kan. Terus dia tuh maininnya tuh pinter banget. Terus sampai sama dia tuh ditusuk-tusuk gitu ke ininya aku gitu. Terus sampai Oh. kayak dia tuh emang masukin dia punya dia ke aku. Tapi dia juga masih masukin jari dia ke aku. Gitu. Oh jadi dibarengin. Iya, dibarengin. Terus kayak Bobo. udah dia ngejambak, terus ngebekem mulut aku gitu. Pokoknya brutal, tapi ya enak, sensasi baru lagi. Karena kan buat itu aku. bule banget ya. Iya. Jadi dia lebih kayak kekerasan yang di apa ya dinikmati gitu ya. Menurut dia itu romantis gitu. Iya. Terus gimana tuh kamu Terus di gua feelnya gimana tuh? Gelap malam ya? Iya, malam. Tapi yang nggak enak itu kalau banyak pasir. Jadi kadang aku ngerasa di itu aku ada pasir gitu. Jadi udah beres Iya, itu aku kotor. langsung bersih-bersih di hotel. Terus di hotel tuh kayak baru selang sejam atau 30 menit gitu ya. Dia langsung minta lagi. Ya itu mah gimana nggak bayarannya gede kak, dia nyanyi gitu kan. Itu paket hemat loh ya. Ya kan 12 atau 15 mainnya berapa kali? Jatuhnya murah say. Iya sih bener ya. Kecuali kalau mainnya sekali, ya kan? Iya. Tapi ya udahlah, aku juga nikmatin namanya punya bule gitu gede, sensasi baru. Terus kita tuh di hotel ada kali main sampai, kan pertama di gua di hotel tuh sampai 3 kali kita main baru tidur. Jadi besoknya aku langsung capek. Tapi tetap kerja. Kerja sih aku. Tapi kali ini tidak berdua sama teman kamu ya? Enggak, Sendiri iya. ya? Lo kayak gitu-gitu saingan nggak sama nanti berebut klien gitu? Kadang kayak gitu. Jeleknya tuh. Apalagi sampai yang pakai ilmu hitam kan itu jelek banget maksudnya. Norak banget ya Iya, hari nggak gini sehat gitu ya? Nggak sehat banget begitu, kayak nggak pede banget dia sebagai cewek gitu kan? Terus akhirnya aku udah dapet kepuasan dari yang lain gitu, jadi aku cerai deh sama suami aku. Kayak suami aku kan nafkahnya nggak nafkahin batin gitu, sekalinya lu pulang bukannya itu malah begitu gitu. Kayak- Tapi dia mau si suami kamu cerai? Mau apa jangan-jangan dia juga ada simpanan gitu Iya kayak, kali, soalnya kalau itu kan aneh ya. iya, kayak lu udah lama nggak gitu, pulang malah nganggurin bini gitu. Kadang kan emang aku yang minta gitu kan. Iya. Terus ya udah, ini aku cerai aja. Berarti kamu termasuk yang apa nggak menurut kamu? Gak tahu sih kak, tapi emang kadang kalau misalkan aku kan awalnya emang biasa aja, kayak gak nonton juga, kayak sekedar nonton gitu ya. Tapi ternyata pas aku udah nyoba masuk ke dunia itu tuh kayak kalau gak kayak gitu tuh ada yang kurang gitu, kayak kurang kepuasan gitu. Oh iya, jadi menuju ke hype. Tapi belum pro hype, Iya, belum. semi Ya, semi hype lah, masih batas yang ya masih bisa diredam gitu. Terus sekarang apa nih yang kamu belum puas? Apa sudah puas apa belum puas? Aku belum sih, kayak aku tuh masih pengen, kan itu baru bule Afrika kan. Jadi aku tuh semenjak sama bule tuh aku penasaran lagi sama bule-bule lain, kayak bule Amerika kayak gimana ya, bule ini kayak gimana. Tapi aku belum ketemu klien sama bule Amerika, bule apa gitu belum. Bisa ketemu tapi bukan yang segenit itu gitu. Jadi dia kayak biasa aja sama Iya, kita. biasa aja. Kalau dia biasa aja kamu nggak menggoda? Enggak. Soalnya aku pernah coba gitu ya buat menggoda. Si bulenya malah
kayak gitu, kayak apaan sih misalkan Bukan gitu. tipe dia kali. Kayak dia bilang jangan deket-deket kayak gitu Kak. Jadi ya udahlah aku kena mental gitu. Apa coba lagi. Jadi kalau gak dideketin duluan ya udahlah. Kena mental. Ya bagus lah, tahu diri. Udah digituin masih ngedeketin juga. Untung kamu nggak kena getok. Kalau sama bule sih aku kayaknya tahu diri ya Kak. Cuma kalau sama orang lokal kayaknya enggak sih. Kayak misalkan OB kan kayak aku masih ngedeketin tetep dia, aja. penasaran. Tapi gak tahu tuh si OB kabarnya gimana. Terus apa setelah kamu rasa pisah dari suami itu plong atau kamu malah menyesal tuh deh? Aku lebih plong sih. Terus aku juga kan jadinya tinggal sama orang tua aku lagi ya. Terus jadi aku juga lebih dekat lagi sama orang tua aku gitu ya. Emang sih aku nakal tapi kan aku juga sebenarnya ngerasa salah gitu ke orang tua, nyesel gitu ya. Aku juga kasihan ke adik aku yang sebenarnya udah semi-semi terlantar gitu ya. Maksudnya, Iya, soalnya kan kasihan. udah pisah gitu. Ayah aku jadinya gak peduli gitu loh. Kak, jadi gak tanggung jawab. Jadi mau gak mau ibu aku tuh kadang mau kerja. Terus aku bilang udah gak usah, aku aja yang kerja gitu kan. Walaupun kerjanya gak bener tapi kan yang penting cukup gitu kan. Iya. Apa yang bisa kamu sampaikan dari cerita kamu ini kepada teman-teman di luar sana? Aku sih cuma mau nyampein ya jangan ditiru. Jangan ya Dek ya. Terus juga buat para orang tua atau enggak yang Ini mau penting jadi nih. iya buat atau enggak yang mau jadi orang tua itu tolong usahain banget jangan ribut di rumah gitu. Kalau ribut Oh iya bener sepele tapi jangan ribut di rumah deh. bener kena mental gitu. Jadi orang juga pengennya nyarinya suasana rumah yang Nyaman. jelek kan, iya pengennya cari suasana rumah yang nyaman. Terus tapi dapatnya malah suasana rumah yang kayak gitu kan jadi pengen kabur. Jadi carinya ke tempat ya kayak aku kan malah jadi ke tempat cowok. Pelampiasan. Iya jadi kenalnya ke dunia kayak gini gitu maksudnya. Jadi usahain lah kalau emang mau ribut jangan depan anak gitu maksudnya. Jangan depan anak, jangan di rumah. Iya, maksudnya terus juga Dewasa dong ya, kalian kan kalau udah pada bisa tuh- tua gitu loh. iya kalau bisa tuh omonginnya tuh baik-baik gitu ya. Terus kalau misalkan emang keputusan terbaiknya pisah ya jangan lantarin anak gitu ya. Nah, ini seorang anak loh yang ngomong. Iya. Tolonglah para orang tua pada mikir lu pada. Termasuk saya ya, orang tua juga gitu ya. Kan kasihan gitu ya. Aku Bener. juga lihat adek aku kasihan gitu. Udah mah sekarang kan dia ya emang udah gede udah SMA gitu ya. Tapi kan gak punya seorang bapak juga kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, maksudnya. pastilah. Soalnya bapakku Kasih sayangnya. malah dia tuh ngeblok nomor anak-anaknya. Kok Sama gitu? istrinya. Aneh kan? Oh, disuruh mah itunya kali. Bisa jadi kayaknya udah punya yang baru kali ya. Nah buat udah yang punya baru tetap ingat anak lah. Itu juga kan anak kandung gitu ya. Kak. Iya, nggak ada bekas. Dan itu tanggung jawab sampai akhirat loh. Gitu ya, jadi dari ceritanya boleh diambil pelajarannya supaya kita tuh jangan sampai mengalami hal seperti ini gitu loh ya. Intinya jangan ditiru, tapi ada yang seperti ini jadi kita harus hati-hati waspada supaya keluarga kita bisa terlindungi dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena menganggap hal sepele, ya kan? Udahlah biarin aja, padahal hal itu kalau dibiarkan malah akan fatal. Iya ngerusak banget. Gitu. Jadi terima kasih ceritanya kali ini Luna. Iya.